Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun ratingan terbaru. Tepatnya saya mulai hari Rabu ya, hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Katakanlah 3 hari ke depan ya. Tentunya memasuki minggu pertama bulan Juni 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, tak terfikirkan sebelumnya ya, tetapi inilah yang terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Next ya, setelah sudah Clio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat judulnya dulu. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Pisces memasuki minggu pertama bulan Juni ya. Pisces asmara, kartu utama muncul petunjuk Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang memegang koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk desan, ada anak kecil naik kuda disambut kehangatan matahari. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya, ini energinya cukup apa ya, saya rasakan energi kalian ini cukup berat ya, dalam arti banyak dari sahabat Pisces yang mungkin masih adanya sebuah renungan ya, mungkin masih adanya sebuah renungan, adanya sebuah pemikiran, adanya sebuah kekonsentrasian. Mungkin masalah ini sedang kalian hadapi. Artinya apa? Artinya masih ada beberapa masalah, beberapa konflik ataupun beberapa problem yang harus kalian pikirkan dan yang harus kalian selesaikan untuk mencari jalan keluar. Itu yang saya rasakan dari semua sahabat Pisces. Jadi sekali lagi adanya renungan, adanya kekonsentrasian, adanya kefokusan untuk bisa menyelesaikan beberapa masalah, dan kelihatannya kalian ingin menjaga asmara itu agar dia tetap stabil ya. Mungkin secara kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi, yang sedang kalian
fokuskan di sini. Intinya untuk bisa mencapai tahap stabil lah, gitu loh ya. Nah, ini kartu konflik muncul petunjuk desain. Artinya di sini ini kan memberikan sebuah sinyal ya. Apapun yang mungkin kalian harapkan, yang mungkin kalian inginkan, ini akan bisa terjadi ya. Artinya akan ada perubahan. Bisa saja akan ada, katakanlah ada perubahan, ada pertumbuhan ya, yang mungkin akan lebih baik lagi, lebih positif lagi, yang seperti kalian harapkan. Bisa saja seperti itu, asalkan apa? Asalkan PSIS ya, apapun yang terjadi sama kalian, jangan cuma dipikirkan saja, jangan cuma direnungkan saja, ataupun jangan sebagai harapan saja, tetapi apa? Ambil sebuah tindakan. Bagaimana cara untuk bisa menyetabilkan. Langkah-langkahnya seperti apa? Itu tadi, ketika memang ada masalah, ya coba komunikasikan ya. Gitu loh. Jadi jangan menuruti ego masing-masing. Nah, ketika kalian komunikasikan, insya Allah di sini akan ada sebuah perubahan. Gitu loh. Perubahan apa? Ya itu tadi, perubahan adanya sebuah kebaikan, artinya asmara kalian akan bisa mencapai tahap stabil. Nah, di berbagai faktor ya, bisa saja secara kebahagiaan akan bisa mengena, secara keharmonisan bisa mengena, secara saling pengertian, saling menyayangi itu akan bisa mengena kembali. Nah, gitu loh ya. Nah, kalau kalian stuck ya, hanya merenung, hanya berpikir ketika ada problem nggak mau menyelesaikan, ya mungkin menurut ego masing-masing lah. Nah, di sini akan sulit menemukan suatu perkembangan lagi, gitu loh. Yang ada apa, masalah itu semakin memanas ataupun semakin melebar. Efeknya apa ya? Efeknya yaitu tadi, tidak pernah akan mendapatkan sebuah desan. Karena desan ini kan menggambarkan akan adanya sebuah perubahan gitu loh. Asalkan ya itu tadi, kalau ada masalah ya selesaikan. Seperti itu ya, komunikasikan. Pasti di sini akan baik kok. Oke, nanti kita deteksikan ya. Untuk faktor pekerjaan ataupun karir, Pisces, kartu utama muncul petunjuk Five of Swords ataupun 5 pedang ya di sini. Ada 3 orang dan ada yang memegang pedang. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya, tentang faktor pekerjaan ataupun karir ya. Ini kok saya rasakan apa ya? Banyak orang-orang yang mungkin menghambat untuk keberhasilan Pisces di sini. Ya mungkin secara pencapaian target lah, gitu. Apalagi terwujudnya harapan impian. Bahkan balik ya, bahkan sampai keberhasilan kesuksesan. Ini banyak loh orang-orang yang nggak suka sama kalian, sehingga apa? Membuat batu sandungan, membuat hambatan untuk apa? Untuk keberhasilan kalian, untuk pencapaian sesuai ekspektasi kalian. Di sini banyak orang-orang yang menghambat gitu loh. Nah, kelihatannya di sini banyak juga nih Pisces yang mungkin sudah terjebak ya, gitu loh. Dari hasutan mungkin ya, ataupun mungkin dari energi negatif ya. Dari siapa ya? Dari orang yang nggak suka, orang toksik gitu loh. Mungkin baik di luar kalian, tetapi hatinya ingin menyusahkan kalian di sini, ingin membuat kacau di masalah pekerjaan ataupun karir. Kan seperti itu. Jadi sahabat basis harus waspada ya ketika kalian menyadari ataupun merasakan ya, sampai saat ini pun kok masalah pekerjaan ataupun karir saya ini terkadang tidak stabil ya, gitu loh. Lebih banyak problemnya, lebih banyak kendalanya ketimbang apa? Ketimbang lancarnya, ketimbang stabilnya. Nah, itu mungkin itu sudah kalian rasakan. Nah, makanya jangan kaget karena memang ada orang toksik gitu loh, yang memukul kalian dari belakang. Bisa saja adanya unsur fitnah ataupun mengadu domba, sehingga ya masalah-masalah itu ya mengena sama diri sahabat PSI sendiri gitu loh. Harap waspada ya sama pihak ketiga, terutama orang terdekat kalian yang mungkin seakan-akan luarnya baik, ataupun orang sekeliling kalian lah. Ini harus waspada ya, karena saya apa ya, merasakan ya memang adanya kegagalan gitu loh. Adanya sebuah problem ataupun konflik yang kalian rasakan saat ini seperti itu, gitu loh. Terus kartu konflik muncul petunjuk Wheel of Fortune. Nah, ini lagi-lagi ini kelihatannya Pisces akan terbantukan oleh semesta ya. Karena ada perputaran di sini. Cuman ya itu tadi, tetap sahabat Pisces harus bisa menyikapi sebuah masalah. Itu loh. Kalau masalah itu apa? Logika, selesaikan logika.
Kalau di luar logika ya selesaikan secara energi. Maka tidak menutup kemungkinan di sini akan ada perubahan yang luar biasa. Artinya mawas diri itu kan perlu, koreksi diri itu kan perlu. Nah, sambil apa? Sambil waspada. Ya bukan hanya itu saja, tetapi apa ya, harus diselesaikan. Harus dicari solusi, ketika sudah menemukan solusi jalankan. Maka kalian terbantukan di sini. Seperti ada kelancaran gitu loh. Di setiap masalah kalian itu seperti ada kelancaran untuk bisa menyelesaikan karena kalian mumpung terbantukan Wheel of Fortune, terutama di minggu-minggu pertama ketika kalian mendapatkan kesulitan yaitu tadi. Ya, coba selesaikan, mawas diri ya. Sikapi masalah itu kalau logika selesaikan logika, kalau masalah itu di luar logika, ya, kalian sendiri pun bingung, kok tiba-tiba seperti ini, kok banyak keganjilan. Nah, selesaikan secara energi, dibuka aura biar bagus. Hanya di situ kok letak kuncinya untuk menuju tahap stabil kembali. Oke, lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Pisces, kartu utama muncul petunjuk Five of Wands, ada 5 tongkat. Di sini kan saling menyerang ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Cup, ada sepasang kekasih saling bersulang. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang keuangan ataupun rezeki, di mana saya memang merasakan masih banyak sekali nih sahabat Pisces yang kesulitan untuk masalah kestabilan di faktor finansial ataupun keuangan ataupun rezeki. Jadi banyak hambatan sekali, banyak rintangan sekali di sini. Nah gitu loh. Memang saya rasakan adanya sebuah fase-fase penurunan ya. Kalau secara grafik ini grafiknya sedang menurun ini masalah keuangan. Artinya kelancaran, mili itu seakan-akan tersendat, tidak selancar dulu, tidak semili dulu mengenai rezeki ataupun keuangan kalian. Nah, gitu loh. Yang timbul apa ya? Yang timbul akhirnya ya sebuah konflik. Entah kalian konflik secara pemikiran sendiri ataupun secara batin sendiri, entah konflik sama orang lain. Ya, kesimpulannya apa ya? Memang terjadi sebuah problem masalah kelancaran, masalah mili ini sangat terhalangi. Nah, gitu loh. Seperti itu ya. Kartu konflik muncul petunjuk Two of Cup. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal ini kelihatannya akan baik ya gitu loh. Akan bisa tercapai ya. Akan bisa lancar kembali keuangan kalian, akan bisa milih lagi rezeki kalian. Bisa saja ini juga akan mendatangkan sebuah pertemuan-pertemuan baru asalkan satu ya. Ini basis ini kesimpulannya harus koreksi diri, harus sadar diri ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu loh. Maka apa yang terjadi ketika kalian menyadari diri ataupun waspada, nah, ini akan ada sebuah keberuntungan-keberuntungan. Bisa saja ini rezeki juga akan datang sama kalian. Bisa saja ada pertemuan orang-orang baru lah. Nah, mungkin mendapat kenalan baru. Intinya ya nanti ujung-ujungnya tetap kalian akan terbantukan sama sebuah keuangan. Akan bisa untuk memecahkan sebuah solusi dari orang-orang baru tersebut. Bisa saja seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa saja rezeki tak terduga maupun terduga ini akan datang kok sama kalian. Asalkan satu, yaitu tadi ya penuh kesadaran, mawas diri, waspada, apa yang sudah menjadi kesalahan kita selesaikan di sini sobat. Karena di sini melambangkan apa yaitu tadi 5 tongkat ini saling menyerang. Artinya ada masalah, ada problem di keuangan kalian. Mungkin lagi kurang baik-baik saja nih. Apakah semua Pisces? Ya tidak. Ini kan apa ya? General gitu loh. Ya nanti tergantung kalian apakah informasi yang saya informasikan ini bisa dikatakan cocok sama kehidupan kalian. Nah, itulah yang resonate dan harus menjalankan langkah-langkah seperti yang sudah saya kasih tahu barusan. Oke, ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Untuk masalah asmara sih di sini saya rasa bisa dikatakan 50-50 ya. Bisa saja nanti di minggu-minggu ini ataupun minggu ketiga bulan maaf maksud saya minggu pertama ya gitu loh.
memasuki 3 hari minggu pertama, ini bisa saja yang ada konflik akan bisa damai, akan bisa baikan lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang 50% satunya lagi apa? Ya, untuk yang 50% satunya lagi ya bisa saja ketika kalian ada masalah ini masih belum terpecahkan. Jadi masih ada kerumitan, keruwetan gitu loh, yang membuat kalian setiap hari itu berpikir. Nah, bisa saja belum terselesaikan sobatnya. Karena apa? Karena kali ini banyak dari sahabat Pisces yang tertembak di faktor asmara. Nah, seperti itu. Kan sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik ya, entah di faktor apapun itu, terus kalian biarkan. Ya. Seakan-akan ya ini masalah biasa lah. Tidak bisa begitu. Kalau kalian biarkan ini kan sudah jelas. Saya terangkan tadi ada sebuah kiriman energi negatif. Sering saya menyebutkan itu black magic itu sudah masuk di dalam diri kalian. Makanya timbul asmara kalian ini sering terjadi kesulitan. Jadi apa ya? eh, Maksud saya itu damai sama konfliknya ini tidak imbang. Terkadang damainya itu sebentar, terus konflik lagi, sebentar konflik lagi. Nah itu yang maksud saya. Jadi tidak ada kestabilan di situ. Kalau kalian biarkan aura kalian tertutup, akan bisa berpengaruh. Di pekerjaan juga akan ikut kacau, di rezeki, di kesehatan. Kalau kalian buka satu titik ini, ya semua akan ikut terbuka. Akan ada sebuah imbas kepositifan, keberkahan, keberhasilan di situ. Seperti itu ya, sahabat basis ya. Jadi 50-50. Untuk masalah faktor pekerjaan ataupun karir setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli ya. Juni, maaf bulan Juni ya. Nah ini tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Bisa dikatakan di sini basis waspada ya untuk komunitas terbesar. Meskipun kalian ada Wheel of Fortune, tetapi ketika barusan saya terawangkan di sini masih banyak hambatan, masih banyak kesulitan. Nah, kenapa kok Wheel of Fortune ini sampai kalah? Gitu. Padahal kan di sini nantinya akan ada perubahan. Nah, kenapa kok seakan-akan tidak ada reaksi? Karena memang penutupan aura kalian sudah sangat kuat di sini, sobat. Ibarat dinding itu sudah menebal gitu loh. Harus dihancurkan. Baru Wheel of Fortune ini masuk di dalam kehidupan kalian, maka di situ akan terjadi kemudahan-kemudahan. Nah, seperti itu. Kalau kalian biarkan ya, meskipun kalian ada indikator baik, nah ini apa ya? Akan mental tidak hadir sama kalian. Nah, mentalnya kemana sih keberuntungan ini? Ya sama-sama yang mempunyai basis ya, sama-sama yang mempunyai zodiak basis, tetapi yang sudah terbuka auranya. Nah, gitu loh maksud saya. Maka di situ kan sudah tidak ada dinding penghalang bagi yang terbuka auranya. Jadi keberkahan semesta yang diturunkan ke bumi, entah berupa rezeki, kebaikan apapun, kepositifan apapun ini akan masuk gitu loh. Karena energi positif menarik keberkahan itu sendiri. Kalau ada dinding penghalang kan kesulitan. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi ini waspada untuk komunitas terbesar. Katanya masih belum ada kestabilan, masih dihantam problem, konflik, dan itu pun sering terjadi. Seperti itu ya. Untuk di keuangan ya ataupun di rezekian setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni tak terfikirkan sebelumnya tapi inilah yang terjadi. Insya Allah di sini basis 50-50 dalam arti bisa saja nanti kalian tiba-tiba dihadirkan rezeki tanpa kalian sadari, entah tak terduga, entah terduga, entah dari mana datangnya. Ya. Yang 50% lagi ya begitu sebaliknya. Bisa saja rezeki yang tadinya mau masuk sama kalian ini gagal, tercancel lah, mental lah. Tidak jadi sama kalian pokoknya di sini. Nah, rezeki itu kemana? Tetap ya, sama-sama yang mempunyai zodiak basis, tapi yang orang satunya ini auranya sudah terbuka, maka di situ larinya. Nah, kan seperti itu ya, jadi 50-50 ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Ya, saran saya kalau bisa basis ini auranya dibuka. Kalau kalian mungkin tahu doanya, tata caranya silakan dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya biar tertata langkah ke depannya. Ya, seperti itu ya untuk sahabat basis ya. Oke ya, tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengacak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Nah ketika kalian ingin adanya sebuah resonate ya silakan
konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Nah, lebih-lebih ketika kalian konsultasi terus ada sebuah penutupan aura, di situ saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya. Biar apa? Ya biar itu tadi loh, gitu loh. Aura kalian bisa terbuka kembali, sehingga apa, energi positif dari dalam diri kalian ini akan bisa menarik keberkahan dari semesta, entah berupa rezeki, kebaikan ataupun kepositifan apapun itu akan bisa masuk. Karena dinding penghalang sudah dihancurkan. Seperti itu ya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan kalau energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit, ya, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki nasib? Tetap, sobat, tidak bisa dipisahkan. Ada 3 poin. Satu, ya tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa sih? Ya kunci terakhirnya ya sudah, kita pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika nasib kita ingin ada perubahan yang lebih baik lagi daripada yang sekarang. Nah, seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami lagi ya di sini ya. Jadi inti dari kesimpulan semua berita yang sudah saya sampaikan, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Pisces, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.